Halo, jumpa lagi dengan saya Asaf Yo. Bagaimana kabar sobat baik saya semuanya? Saya harapkan kalian tetap sehat dan tetap antusias untuk belajar IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Setelah sebelumnya saya sudah membahas berbagai kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Kita bahas yang pertama, bagaimana dampak pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang politik. Kita masih ingat kalau misalnya di masa praaksara orang-orang itu memilih seorang pemimpin atau primus inter pares untuk menjadi seorang kepala suku, maka mereka itu dipilih dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, memiliki nilai lebih dari yang lain. Kepala suku ini biasanya mampu memahami adat istiadat dan juga bisa melakukan atau memahami berbagai upacara pemujaan terhadap roh nenek moyang. Tetapi begitu agama Hindu Buddha masuk, kepala suku berubah menjadi raja yang merupakan perlambang dari dewa, dan dia merupakan raja yang sifatnya pemimpin yang sifatnya memiliki kekuasaan mutlak dalam suatu negara. Otomatis kalau mereka menjadi raja, anak-anak mereka juga langsung akan menjadi raja, sehingga tidak perlu dilakukan lagi pemilihan kepala-kepala suku tertentu yang baru seperti pada masa sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari bahasa dan tulisan, tentu kita tahu bahwa ciri khas masa praaksara itu ditandai dengan tidak ada tulisan, tapi mereka ada bahasanya. Begitu masuk ke masa aksara berarti karena ada tulisan. Tulisan atau aksara yang digunakan pada awal Hindu-Buddha adalah aksara Pallava yang berasal dari India. Aksara ini itu kelak akan menurunkan berbagai aksara lain yang ada di Indonesia. Misal aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Bali, dan juga aksara Bugis. Itu jika dilihat dari aksaranya. Bahasa, walaupun tidak digunakan secara umum, karena bahasa Sanskerta ini hanya untuk kalangan Brahmana, tetapi ikut memberikan sumbangsih atau penyerapan ke dalam bahasa daerah yang ada di berbagai wilayah Nusantara. Otomatis karena sudah ada tulisan, nanti kelak juga akan menciptakan berbagai karya sastra. Saya sudah pernah menjelaskan contoh-contoh karya sastra yang bisa ditemukan dan akhirnya bisa kita nikmati sekarang ini. Pada zaman Kediri ada kitab Bharatayuda, ada kitab Lubdaka, ada kitab Smaradahana, ada kitab Kresnayana. Pada masa Majapahit ada kitab Negara Kertagama, ada kitab Sotasoma, ada kitab Usana Jawa, ada kitab Usana Bali, atau ada kitab Kidung Sora. Ini contoh karya sastra karena sudah ditemukan media tulis. Kemudian kalau kita perhatikan, dilihat dari kesenian hiburan. Kesenian hiburan berupa wayang. Wayang yang kita kenal sekarang, wayang kulit, merupakan wayang khas Indonesia. Cuma cerita yang digunakan pada masa dulu adalah cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita-cerita ini merupakan cerita yang berasal dari India, tetapi keseniannya, ciri khas dari wayangnya itu dari Indonesia. Bahkan untuk membedakan versi Mahabharata atau Ramayana atau kisah pewayangan ini, maka dimasukkanlah tokoh-tokoh yang namanya tokoh punakawan.
Tokoh-tokoh ini tidak ada di India, tetapi di Indonesia atau di Jawa ada. Siapa aja? Misal ada Semar, Gareng, Petro, Bagong. Itu contoh bagaimana kesenian dari luar tidak serta-merta diserap begitu saja. Kemudian kita lihat dari seni bangunan. Bangunan yang ada di Indonesia, candi-candi yang biasanya untuk pemujaan, kemudian candi yang biasanya untuk memakamkan abu jenazah raja, itu adalah konsep punden berundak yang sudah ada pada masa Megalitikum. Tentu kalian ingat, punden berundak itu apa? Suatu bangunan bertingkat di mana di bagian atasnya itu digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Begitu seni arsitektur dari India masuk, maka dibentuklah candi-candi dengan konsep punden berundak ini. Bentuk candi yang ada di Indonesia itu tidak sama dengan yang ada di India. Secara umum candi ini bagian-bagiannya sama dengan yang ada di India. Ambil contoh candi Hindu, itu akan terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah Burloka, itu melambangkan kehidupan manusia ini yang ada di dunia fana dengan nafsu duniawi, dengan hawa nafsunya. Kemudian Burvaloka, itu juga melambangkan manusia yang masih di dunia fana, tetapi dia sudah melakukan proses kayak penyucian, pemurnian. Proses penyucian pemurnian ini kayak dia sudah membersihkan dirinya dari berbagai hawa nafsu tadi, mungkin dengan cara menjadi petapa. Intinya dia sudah mulai menjauh dari berbagai hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, bagian atas adalah Swarloka. Itu merupakan bagian atas candi yang melambangkan dunia para dewa. Dalam candi Buddha juga sama, walaupun istilahnya yang berbeda, yaitu yang paling bawah namanya Kamadhatu. Itu sama dengan Burloka, melambangkan kehidupan dunia fana, di mana manusia masih terikat hawa nafsu. Kemudian yang bagian tengah Rupadatu, itu melambangkan manusia yang masih ada di dunia fana, tetapi dia sudah tidak terikat lagi dengan berbagai nafsu duniawi. Dan yang ketiga yaitu Arupadatu. Ingat bedanya Rupadatu, Arupadatu itu sudah beda 1 huruf. Arupadatu itu melambangkan manusia yang sudah mencapai nirwana. Itu jika dilihat dari konsep candi-candinya. Bagaimana dengan konsep relief yang ditemukan di candi-candi itu? Itu juga merupakan campuran. Candi-candi itu menceritakan kehidupan Siddhartha Gautama, atau dia menceritakan kisah Mahabharata. Tetapi selain menceritakan bagian dari agama Hindu-Buddha ini, relief-relief di berbagai candi juga menjelaskan kehidupan lingkungan masyarakat di Indonesia pada saat itu. Kemudian kita perhatikan juga mulai ditemukannya atau dibuatnya prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti merupakan suatu naskah atau dokumen resmi yang ditulis di atas benda keras dan tahan lama. Umumnya prasasti ini ditulis di atas batu, walaupun ada yang ditulis di atas lempengan logam. Di atas batu ini jika bentuknya biasa ya prasasti, tapi jika batunya itu berbentuk tugu batu, yang dulu merupakan suatu tugu batu untuk peringatan, itu disebut dengan yupa. Kebetulan model yupa itu hanya ditemukan di Kutai. Yang lain hanya menulis di atas batu biasa, bukan dalam bentuk tugu. Nah, itu jika dilihat berdasarkan prasasti.
Kemudian kalau dilihat berdasarkan pendidikan, maka sudah dikembangkan sistem sistem padepokan, atau itu namanya pasraman. Apa itu? Sekarang pasraman ini sudah diserap menjadi kayak asrama. Jadi intinya pasraman atau padepokan itu adalah suatu tempat di mana para murid-murid itu berguru kepada seorang pendeta. Tentu saja karena pada zaman itu adalah padepokan itu untuk mempelajari agama, entah agama Hindu atau agama Buddha. Jadi mereka belajar dari pendeta agama tersebut. Kemudian kita bisa juga melihat dari aspek sosial. Dalam aspek sosial, maka konsep sistem kasta mulai diterapkan di wilayah Indonesia, terutama wilayah yang mayoritas beragama Hindu. Kita tahu sistem kasta, yaitu pembagian kerja, dan itu pembagian kelompok-kelompok. Secara umum ada 4 kasta. Kasta Brahmana, 2 Satria, 3 Waisya, dan 4 Sudra. Di luar 4 kasta ini ada kelompok lain yang namanya kelompok Paria. Biasanya orang-orang yang ini di Paria ini adalah orang-orang yang merupakan kasta di atas, tapi mereka dibuang. Mungkin karena tidak mengikuti aturan seperti itu. Dan sistem kasta ini sifatnya kaku. Orang kemungkinan untuk naik ke level atas itu hampir tidak mungkin. Sejak kecil orang sudah kayak di lahir kamu nanti kalau ayah kamu itu petani, ya berarti kamu akan jadi petani. Itu cuma seperti itu. Jadi sistemnya tertutup. Sementara itu kalau yang di dalam agama Buddha, maka akan dikenal 2 golongan. Yang pertama adalah golongan biksu dan biksuni, dan yang kedua adalah golongan masyarakat umum atau masyarakat awam. Dilihat dari aspek ekonomi, maka kita bisa melihat karena wilayah Nusantara merupakan jalur perdagangan antara India dengan Cina, maka kerajaan-kerajaan yang berdiri dan merupakan jalur perlintasan itu berkembang menjadi kerajaan yang mengandalkan di sektor perdagangan, yang umumnya memiliki angkatan laut yang cukup kuat untuk mempertahankan perdagangan yang ada di sana. Ambil contoh Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Singosari. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki angkatan laut yang kuat karena mereka tahu bahwa wilayah laut di Nusantara ini adalah jalur perdagangan antara 2 kekuatan besar saat itu, yaitu India dengan Cina. Jadi pasti sangat ramai sekali. Bagaimana kalau dengan sistem penanggalan atau kalender? Begitu masuknya agama Hindu, maka sistem kalendernya adalah menggunakan tahun Saka. Tahun Saka memiliki selisih lebih dari, atau selisihnya itu 78 tahun sesudah Masehi. Jadi kalau misalnya suatu prasasti itu berangkat tahun 500 Saka, berarti itu kalau disamakan dengan Masehi adalah 578 Masehi. Dan mereka menggunakan sistem Candra Sengkala. Candra Sengkala itu suatu kalimat, kata-kata yang itu diartikan dengan huruf tertentu. Jadi tidak menggunakan huruf 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tapi menggunakan suatu kata yang itu diartikan menjadi huruf. Saya ambil contoh pada saat Majapahit itu disepakati yang di Trowulan itu runtuh pada tahun 1400 Saka, itu tulisannya adalah Sirna Ilang Kertaning Bumi. Sirna Ilang Kertaning Bumi itu artinya adalah 0041. Sistem angka tahun itu dibaca terbalik. Jadi kalau 0041 berarti itu adalah 1400 Saka. Itu seperti itu. Ini jika secara kalender. Bagaimana kalau secara agama? Secara agama kita tahu bahwa sebelum agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia itu menganut kepercayaan animisme dinamisme, menganut bahwa ada roh nenek moyang, kemudian juga
tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan gaib. Nah, begitu agama Hindu dan Buddha masuk, orang-orang di Indonesia itu dia terbuka, maka dia mempelajari atau dia menganut agama yang baru ini. Kita pelajari dulu secara sederhana agama Hindu. Apa sih kepercayaan dasar dari agama Hindu ini? Saya tidak akan membahas terlalu detail agama Hindu dan Buddha karena saya bukan penganut agama Hindu maupun Buddha, tapi gambaran umumnya saja. Dalam agama Hindu ada kepercayaan dasarnya. Yang pertama adalah Pancacerada, yaitu kepercayaan kepada dewa-dewi. Kemudian juga ada Atman, yaitu kepercayaan tentang jiwa yang abadi. Ada Karmapala, kepercayaan bahwa setiap tindakan itu pasti akan berakibat kembali kepada para pelakunya. Juga ada Punarbawa, yaitu kepercayaan akan adanya reinkarnasi. Juga ada kepercayaan Moksa, yaitu kepercayaan bahwa manusia itu akhirnya akan bersatu dengan dewa. Agama Hindu percaya bahwa setiap unsur lingkungan, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda tak hidup, itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan setiap unsur ini memiliki hubungan timbal balik. Sehingga dalam agama ini akan dikenal yang namanya dharma. Bahwa setiap orang harus menjalankan dharmanya. Setiap orang harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan status dan peranan sehingga keseimbangan dalam itu tetap terjaga. Nanti akan dikenal dengan nama konsep pahala kalau kita menjalankan dharma kita dengan baik. Upacara-upacara dalam agama Hindu secara umum ada 5 upacara atau 5 yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya, yaitu upacara untuk para dewa dan dewi. Yang kedua adalah buta yatnya, yaitu upacara untuk roh gaib atau setan, buta kala seperti itu. Yang ketiga adalah pitra yatnya, yaitu upacara untuk orang mati atau leluhur. Kemudian ada manusia yatnya. Ini upacara yang dilakukan untuk orang yang masih hidup. Dan yang terakhir adalah resi yatnya, yaitu upacara untuk kaum pendeta. Ya, intinya untuk kaum pendeta. Kemudian bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha itu secara umum dikenal dengan adanya ajaran jalan tengah dan juga adanya 8 jalan kebenaran yang harus dilakukan. Apa saja itu 8 jalan kebenaran? Yang pertama, kita harus memiliki pengertian yang benar. 2, kita harus memiliki tujuan yang benar. 3, kita harus memiliki tutur kata yang benar. 4, kita harus memiliki tindakan atau sikap yang benar. 5, kita harus memiliki mata pencaharian yang benar. 6, kita harus memiliki atau kita harus bekerja yang benar. 7, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dengan benar. Dan yang terakhir adalah konsentrasi yang benar. Para pemeluk agama Buddha itu harus mengucapkan Tridharma. Apa itu Tridharma? 1. Saya mencari perlindungan kepada Sang Buddha. 2. Saya mencari perlindungan pada Dharma. 3. Saya mencari perlindungan pada Sangha. Nah, dalam agama Buddha itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki 4 jiwa yang positif. Apa saja itu 4 jiwa yang positif? Yang pertama, metta, yaitu mengasihi semua makhluk. 2. Mudita, yaitu ikut bergembira dalam kebahagiaan makhluk lain. 3. Yaitu karma, yaitu berbagi penderitaan dengan makhluk lain. Dan yang terakhir adalah UPK, yaitu tetap damai dan bebas.
saya yakin kalian sudah cukup jelas bagaimana dampak Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Dan coba kalian perhatikan video-video saya yang lain tentang berbagai kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia untuk lebih jauh lagi bagaimana ternyata efek dari adanya Hindu Buddha ini berdampak besar terhadap Indonesia ke depan.